Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dibuka kameranya. Oke. Oke, senang sekali bisa berjumpa adik-adik di sini. Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk kemarin memang rencananya, barangkali sekedar informasi, kemarin direncanakan memang ada pertemuan online kemudian offline, tapi kurang tahu karena kalau melihat berita sekarang Jogja malah PKKM level 4 ya, sehingga kalau level 4 itu seharusnya memang tidak boleh menyelenggarakan tatap muka secara langsung, tapi nggak tahu, maksudnya ini kan sekarang direncana untuk bisa offline kan untuk di pertemuan keempat ya, jadi hampir 1 bulan lagi, jadi harapannya juga kondisi sudah membaik. Oke, adik-adik sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika, barangkali adik-adik sudah ada bayangan ngapain sih kuliahnya itu? Ada. Kemarin kuliah kajian kurikulum ngapain kalau kemarin? Bu, kajian kurikulum kemarin tuh ngapain sama Ibu tuh, kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Ngerasa ada yang didapat nggak? Bingung ya? Bu, kita itu cuma disuruh ngomong pendapat kita. Iya, untuk kajian kurikulum memang harapannya apa namanya? Bu, nilainya kok kita A semua. Oh iya, lah maunya apa? Mau dikasih nilai apa? Nah, oke. Untuk di kajian kurikulum memang kemarin itu apa namanya? Mata kuliahnya adalah mengkaji kurikulum, namanya pendapat. Sebenarnya gini, kalau mengkaji kurikulum itu ada hal yang sebenarnya boleh-boleh saja, ada yang saya salahkan, cuma kemarin memang target saya adalah adik-adik berani untuk berbicara, mengemukakan pendapatnya, sehingga apa namanya, untuk mengkaji kurikulum itu kan mengkritisi kurikulum, harapannya setelah mengkritisi kurikulum adik-adik bisa kalau ada hal yang perlu dibenahi maka seperti apa begitu. Jadi kalau harapannya berbeda. Nah, dengan yang di perencanaan pembelajaran, nanti barangkali ada hal yang berbeda karena di perencanaan pembelajaran ini harapannya bukan mengemukakan pendapat, tapi membuat sebuah perangkat. Jadi gini, adik-adik coba membayangkan saat orang mau melakukan sesuatu, itu kan biasanya ada rencana-rencananya tuh. Kayak misalnya membuat skenario, membuat film. Kalau orang membuat film, itu apakah orangnya dialognya jalan semua dulu atau gimana? Kan mesti ada skripnya ya. Nah, besok adik-adik kalau mau praktek mengajar di awal-awal, kalau Bu, saya tuh bingung. Saya tuh dulu nggak pengen jadi guru, tapi kok daftarnya ke pendidikan ya, Bu? Barangkali ada yang seperti itu. Atau ada yang, Bu, saya tuh pengen jadi guru, tapi pas saya di depan itu besok saya mau ngomong apa? Nah, mungkin mulai dari sekarang adik-adik sambil berlatih mungkin di depan kaca. Nggak usah takut, jangan dikira kayak orang gila soalnya ditutup aja pintunya di depan kaca ngomong. Bu, lah saya sudah di depan kaca, saya mau berlatih mau ngomong, Bu. Tapi saya nggak tahu mau ngomong apa. Ada sebuah tips, kalau masih awal-awal untuk belajar, silahkan ditulis. Kita mau ngomong apa aja ditulis. Ya kan? Cuma saat kita mau ngomong apa aja ditulis, tapi kita nggak tahu garis besar isinya itu seperti apa juga akan susah, ya kan? Makanya kalau misalnya apa namanya di guru-guru itu ada sebuah namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Di rencana pelaksanaan pembelajaran itu secara garis besar yang mau diajarkan di kelas. Di saat itu, di pertemuan berikutnya, berikutnya. Nah, kalau guru hanya diberikan perencanaan pembelajaran sudah bisa improvisasi. Jadi kalau ibarat sebuah teks, kalau skenario, itu kalau pemainnya dikasih teks yang kira-kira kamu ngomong kayak gini, itu dia tidak harus plek sama seperti itu,
bisa improv, kayak nyanyi ada nadanya tapi diimprov. Tapi kalau belum ya jangan diimprov. Mungkin untuk pertama bisa ditulis saya nanti mau ngomong apa aja ya, nggak apa-apa di skenario. Jadi ada outline garis besarnya, kemudian habis itu adik-adik berlatih kayak bikin percakapan. Aku nanti ngomong ini, nanti kira-kira siswanya jawabnya ini, habis itu saya jawab ini, habis itu siswanya ini. Nggak apa-apa untuk di awal-awal berlatih kayak gitu, nggak apa-apa. Oke, nah itu juga sebagai bekal adik-adik besok kalau micro teaching. Pas praktek mengajar di kelas. Nah, tapi sebelum itu outline-nya nanti adik-adik mesti tahu garis besar yang mau diomongkan itu apa. Yang mau diajarkan itu apa. Sehingga di RPP ini kalau dulu RPP-nya itu berlembar-lembar, sekarang yang di Pak Menteri yang sekarang ini kan hanya 1 lembar. Jadi secara garis besar itu apa, harapannya ada improvisasi. Nah, tapi saat nanti adik-adik mau mengajar gini nih, materinya, nah di kajian kurikulum kan kemarin ada KIKD yang sebanyak itu ya, banyak. Kira-kira di dalam 1 tahun, setiap tahunnya itu, bisa nggak sih itu diajarkan semua misalnya. Maka, nah kita harus memetakan. Nah di mata kuliah ini salah satunya memetakan itu. Maka yang pertama untuk perencanaan pembelajaran kita nanti akan melihat ininya apa namanya. Pertama kalender akademiknya, kalender. Jadi waktunya itu seberapa, jam pelajaran efektifnya seberapa, materi yang diajarkan seberapa itu dicek. Nah, itu nanti kita melihat kalender akademik, jam pelajaran efektif. Baru setelah melihat memetakan itu kita membuat namanya program tahunan. Dalam 1 tahun itu mau belajarnya seberapa. Misalnya persamaan linear 1 variabel itu berapa pertemuan kira-kira dengan ketercukupan waktu segitu. Nah, segitu. Terus habis itu materinya apalagi. Sehingga harapannya bisa tersampaikan semua ke siswa. Nah, itu program tahunan atau sering disebut prota. Kemudian nanti ada program semester, prosem. Nah, setelah dari prota dan prosem, nanti adik-adik akan melihat memetakan lagi lebih rinci ke silabus namanya. Tapi adik-adik nggak usah takut, silabusnya ini karena ternyata dari pemerintah sudah ada, jadi nanti bisa tinggal disesuaikan dari silabus yang ada, kita cross-check-kan dengan prota dan prosemnya, kita sesuaikan sehingga alokasi waktu dan sebagainya bisa lebih di, kalau bahasa Jawa namanya diayuk gitu ya, dipas-paskan gitu lah, diiguhkan apa ya namanya. Ya semacam itulah. Nah, nanti setelah dari situ di silabusnya itu tidak hanya masalah alokasi waktu, tapi materinya seperti apa, indikatornya seperti apa. Nah, itu kemarin juga sebenarnya sudah dipelajari di kajian kurikulum terkait indikator dan sebagainya ya kan. Belajar yang apa namanya kognitifnya seperti apa, indikator-indikatornya kan kemarin buat yang seperti itu. Kalau lupa nanti dibuka lagi. Oke, yang kita ada membahas yang belum, ada apa itu loh kemarin. Bu, kita bubar, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita sudah move on, kemarin nggak paham, sekarang lupa. Gitu. Nggak apa-apa. Memang nggak bisa, kalau hanya dengan dilihat sekali itu nggak apa-apa. Ya, kita buka lagi. Nanti sambil praktek biasanya terus sedikit-sedikit, oh maksudnya seperti itu, nggak apa-apa. Seperti itu, kemudian, apa namanya? Nah, dari sana, kemudian baru membuat RPP-nya, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentu saja kalau kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, itu kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa hanya RPP-nya itu saja, ya kan? Mesti ada hal yang lain. Kan di kelas, oh butuh LKS Bu, oh butuh media Bu, oh butuh ini Bu. Nah, apakah itu juga dibuat di mata kuliah ini? Iya, tapi tidak serumit saat misalnya Bu media berarti kita bikin media lagi Bu, tapi nggak serumit saat adik-adik bikin pas di mata kuliah pengembangan media. Kan harapannya kalau di mata kuliah pengembangan media itu kan medianya yang bernilai jual ya kan. Nah kalau di sini enggak, bahkan media sederhana pakai kertas pun boleh. Jadi hanya untuk melengkapi maksudnya ya yang digunakan sehari-hari begitulah di setiap pertemuannya gitu. Jadi satu paket itu satu perangkat. Nah, Bu, berarti banyak banget tugasnya. Enggak, nanti kita bagi harapannya sih. Nanti yang kelas ini dan kelas satunya bisa beda kelasnya. Jadi nanti harapannya gini, di grup ini misalnya, di 1 KD ada 3 siswa misalnya, 3 mahasiswa.
grup A. Digabung-gabung nanti akan penuh berapa KD, sehingga nanti di kelas ini ada produk, di kelas sebelah juga ada produk. Kalau digabungkan, adik-adik bisa menggunakan besok saat sudah menjadi guru. Sebenarnya gini, saat menjadi guru itu juga ada semacam MGMP dan sebagainya. Tapi biasanya ide-ide kreatif itu kan kita lebih, kalau pas masih mahasiswa itu kan ide-idenya biasanya lebih baru. Kalau pas sudah jadi guru itu udahlah pakai ini aja gitu. Jadi ide-ide barunya kadang kurang muncul, kadang cuma yang muncul ya banyak. Jadi tergantung. Jadi pas mumpung adik-adik masih bebas sekarang untuk beride, silahkan membuat kreasinya gitu. Jadi nggak usah takut. Ini harapannya besok pas sudah menjadi guru atau pas skripsi atau pas apa itu adik-adik bisa membuka lagi. Jadi misalnya pas mau skripsi, waduh ternyata ini butuh ide apa, bisa buka lagi di mata kuliah perencanaan. Atau besok pas praktek mengajar di sekolah, waduh ini gimana ya diskusi dengan gurunya, ternyata cek kemarin mata kuliah perencanaan, oh iya kemarin saya pernah ada teman yang idenya bagus, nah bisa digunakan. Jadi nanti bisa ditukar-tukar setelah selesai mata kuliah ini, jadi pasti akhir bisa digabungkan jadi satu, harapannya satu kelas bisa punya pekerjaan temennya pas sudah di akhir begitu. Nah, begitu harapannya, tapi tentu saja karena di perencanaan pembelajaran itu adalah kita membuat rencana pembelajaran yang sesuai kurikulum, sehingga kita harus melihat kurikulum yang sedang berlaku. Seperti yang kemarin di kajian kurikulum, itu kita melihat kurikulum darurat dan sebagainya. Kemudian nanti, nah ini terkait pelajar Pancasila dan sebagainya, kemarin saya berencana untuk mengundang yang dari sekolah penggerak, tapi saya belum tahu nanti teknisnya seperti apa, apakah saya undang di kelas kita, kemudian beliau mengajar. Pengennya sih saya kerjasama dengan Widya Iswara di P4TK, karena memang yang untuk sekolah penggerak ini biasanya diketuai, bukan diketahui, tapi diketuai di sana. Jadi ada beberapa Widya Iswara yang bergerak di sekolah penggerak. Walaupun di Bapak Ibu kita juga sebenarnya ada, cuma nanti kita lihat siapa yang akan kita undang ke kelas gitu ya. Jadi nanti biar nggak bosen juga cuma melihat saya aja. Nanti harapannya ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita lihat, kita diskusikan bersama di kelas. Itu sekitar itu. Saya share screen sebentar. Nah, secara tadi yang saya kemukakan bentar. Lihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini yang saya bilang tadi, ada Permendikbud-Permendikbudnya, iya besok belajar tentang Permendikbud dan sebagainya, nanti bisa adik-adik cari indikator dan sebagainya. Ini kemarin sebenarnya sudah ya. Ada hal yang agak berbeda tadi, jadi di rencana di sini ada indikator kegiatan pembelajaran, kemudian materi ajar. Cuma yang di sini yang saya bilang tadi ada prota, prosem, silabus. Nah, nanti melihat kurikulumnya dulu baru ini kegiatannya. Ada yang prota, prosem, silabus dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, sudah selesai UAS gitu ya. Ya, nanti saya share di Google Classroom untuk RPS tersebut. Nah, jadi adik-adik nanti bisa, oh materinya di perencanaan pembelajaran sekitar ini. Enggak usah takut, kita di sini adalah untuk belajar bersama. Kalau saya lebih ke apa yang kita peroleh di sini, karena nanti adik-adik juga akan memanfaatkannya dalam mata kuliah selanjutnya di micro teaching. Ya kan, habis ini micro teaching, kemudian PLP 2. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada bayangan terkait kuliahnya? Iya, untuk kuliah yang ini bukan mata kuliah yang matematika murni ya, lebih ke pendidikan. Jadi untuk membentuk karakter adik-adik dalam menyusun perangkat pembelajaran dan sebagainya. Gitu. Oke, ada bayangan? Oke. Untuk mata kuliah ini 2 SKS. Ya, nanti mungkin akan kita bentuk kelompok dan sebagainya. Nah, itu untuk pertemuan pertama memang kemarin belum mau saya isi penuh, memang hanya perkenalan saja. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa lancar untuk berbicara, tidak serak-serak. Cuma memang agak ngos-ngosan sedikit. Oke. Mungkin itu, kalau ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke. Sepertinya sangat jelas. Nanti seperti biasa untuk
rekaman ini akan saya masukkan di Google Classroom. Nanti link Google Classroom-nya akan saya share di grup WhatsApp ya. Oke, mungkin demikian adik-adik. Bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silahkan kalau mau menyelesaikan yang lain dulu untuk hari ini. Nah, ini hanya untuk warming up. Materinya mau seperti apa, barangkali penasaran. Tadi saya sampaikan, kemudian terkait RPS dan sebagainya, nanti saya masukkan juga di Google Classroom. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, semangat.